Berawal dari perbedaan persepsi para pemangku kepentingan perkeretaapian serta dorongan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, para kontraktor yang melaksanakan pengembangan jasa kereta api berinisiatif melakukan langkah-langkah dalam rangka membantu pemerintah untuk dapat melihat bagaimana strategi ke depan dalam mengembangkan sarana dan prasarana kereta api. Selain itu juga, para kontraktor diharapkan dapat menjadi partner dalam pengembangan kereta api. Sebagai langkah awal, para kontraktor pada tanggal 3 Februari 2009 mengadakan workshop pemangku kepentingan perkeretaapian nasional dengan tujuan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan, mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan merumuskan langkah-langkah strategis. 21 Februari 2009 merupakan tonggak sejarah, tepatnya di restoran Bapak Abdurrahman, Jalan Gelora, Palembang, yang dihadiri oleh 23 orang berkeinginan untuk mendirikan suatu organisasi sebagai wadah berinteraksi bagi para kontraktor. Maka pada tanggal 29 Mei 2009 bertempat di Hotel Horizon Bandung, berdirilah sebuah organisasi yang bernama Himpunan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia. Sekaligus dilaksanakanlah Musyawarah Nasional HIKAPI yang pertama, dan terpilihlah Abraham Moses sebagai Ketua Umum HIKAPI. Bahwa kita ini adalah masyarakat kereta api yang membentuk satu wadah asosiasi yang harus mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memajukan transportasi di Indonesia. Visi HIKAPI adalah terwujudnya perusahaan kontraktor perkeretaapian yang profesional, efisien, dan berdaya saing. Sementara misi HIKAPI yaitu menyelenggarakan dan meningkatkan peran perusahaan kontraktor perkeretaapian dalam melaksanakan pengembangan jasa kereta api nasional menuju iklim usaha yang kondusif, transparan, efisien, beretika profesi, dan beretika bisnis. Awal 2009, pelantikan DPD HIKAPI DKI Jakarta dan Banten dengan Ketua terpilih Aryono Eka Purwanto. Saya berharap para pengurus dan anggota HIKAPI mampu bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalismenya, serta mampu menyerap teknologi terkini sehingga dapat bersaing dengan kontraktor-kontraktor asing. Apa yang dilakukan oleh HIKAPI juga sama dengan apa yang dilakukan oleh kontraktor luar negeri, sehingga outputnya yang ada di kita adalah sama. Dari sisi kualitas maupun kuantitas itu sama. Yang membedakan adalah harganya, karena kita pakai lokal. Tentunya harganya jauh lebih murah daripada kita memakai bantuan asing, yang mereka baik konsultan maupun kontraktornya dibayar dengan uang asing. Dulu listrik aliran atas kami berpikir hampir di atas 60% adalah bantuan Perancis di wilayah kami. Rupanya kami bisa membangkitkan beberapa industri-industri dalam negeri yang mendukung untuk perkeretaapian. Di antaranya adalah kita mampu bangun pool. Kemudian kita bisa feeder wire kita buat. Pabrik-pabrik kita juga mampu. Sehingga kami pikir bahwa industri dalam negeri ini juga mampu membangun perkeretaapian kita. Selain itu juga sistem persinyalan, yang dulu kita berasumsi bahwa sinyal itu hanya milik asing yang mampu direncana oleh mereka. Tetapi PT LEN mampu membuktikan bahwa double track Tanah Abang Serpong maupun Serpong Maja, LEN mampu melakukan untuk itu. Demikian juga dengan gardu, yang kami pikir bahwa gardu listrik itu adalah domainnya luar negeri. Tapi sekarang juga kita sudah mampu, baik oleh itu Siemens Indonesia maupun oleh PT LEN. Jadi saya pikir dengan kehadirannya HIKAPI ini sangat diperlukan kita untuk membangun perkeretaapian di Indonesia. Harapan kami terhadap HIKAPI mampu membina anggota-anggotanya
untuk mencapai sebuah standar keselamatan bekerja dalam lingkungan kereta api. 14 November 2009, pelantikan DPD HIKAPI Sumatera Utara dan Kahar Wirianto sebagai ketua terpilih. 18 November 2009, pelantikan DPD HIKAPI Jawa Barat dengan ketua terpilih Haji E. Sobana sekaligus dilaksanakan musyawarah daerah HIKAPI yang pertama. Kami mengharapkan agar segenap pengurus dan anggota HIKAPI yang ada sekarang ini mampu nantinya bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme kerjanya, sehingga mereka dapat beradaptasi atau menyerap teknologi-teknologi terkini dan mampu digunakan untuk bersaing menghadapi kontraktor-kontraktor asing yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perkereta-apian di Indonesia di masa datang. Kami mengharapkan agar keberadaan HIKAPI dapat menjadi speed partner bagi Satker dalam mewujudkan dan mengembangkan sarana prasarana perkeretaapian yang lebih mengutamakan faktor keselamatan, serta para anggotanya HIKAPI dapat lebih meningkatkan profesionalisme. Dengan adanya HIKAPI, segala problem non-teknis di antara kontraktor maupun konsultan kiranya bisa diselesaikan dengan arif dan mencari solusi yang baik. 14 Desember 2009, pelantikan pengurus DPD HIKAPI Sumatera Selatan oleh Sekjen HIKAPI Hari Purnomo dengan ketua terpilih Yusuf Chandra. Awal 2010, pelantikan pengurus DPD HIKAPI Sumatera Barat dan Raflis sebagai ketua terpilih. 24 Maret 2010, pengukuhan dan pelantikan pengurus DPD HIKAPI Lampung dengan ketua terpilih Insinyur Ihwan Hakim. Para kontraktor perkeretaapian yang bergabung dalam HIKAPI saat ini sebanyak 123 perusahaan dari 11 provinsi. Kemampuan suatu perusahaan untuk melaksanakan spesialisasi pekerjaan di bidang tertentu tentunya akan melalui tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan oleh semua orang. Untuk setiap perusahaan baru yang akan masuk sebagai anggota HIKAPI, kami akan terima dengan tangan terbuka dalam kualifikasi sebagai anggota HIKAPI. Tetapi untuk masalah mendapatkan sertifikasi, itu akan melalui tahapan-tahapan semestinya dari suatu perusahaan mencapai jenjang sertifikasi tertentu. Secara khusus saya nyatakan bahwa keanggotaan kami bersifat terbuka. 27 Mei 2010, peresmian kantor DPP HIKAPI oleh Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan. Jadi HIKAPI ini dulu dibentuk memang atas pembicaraan dengan saya adalah untuk mewadahi sebetulnya seluruh kontraktor konsultan yang bergerak di bidang pembangunan perkeretaapian. Nah, ini tentunya yang pertama tujuannya adalah sebagai wahana silaturahmi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk peningkatan profesionalisme, karena teknologi perkeretaapian itu selalu berkembang. Jadi kita harapkan bahwa HIKAPI ini ada suatu dewan pakar yang selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan tentunya membina seluruh anggota. Juli 2010, Rapat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tanggal 27 Oktober 2010, suatu langkah maju telah dicapai oleh HIKAPI dengan mendapatkan sertifikat terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional LPJKN hanya dalam waktu kurang dari setahun. 18 Maret 2011, pelantikan Dewan Pimpinan Daerah HIKAPI Jawa Timur dengan ketua terpilih Muhammad Syawal Hidayat.
para teman-teman yang di HIKAP Jawa Timur. Saya harap itu kompak. Para pelaksana pembangunan perkeretaapian dituntut untuk meningkatkan kemampuan penguasaan prasarana kereta terkini sesuai dinamika yang terus berkembang. Oleh karena itu, HIKAP mengadakan pelatihan dan pembinaan. 18 Maret 2011, pembinaan keselamatan bagi SDM, kontraktor dan konsultan di bidang perkeretaapian DPD Jawa Timur. Bahwasanya pada hari ini kami dari Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur hendak melaksanakan pembinaan SDM bagi para mitra kerja. Hal ini sangat penting karena dalam menghadapi anggaran 2011, selain optimalisasi anggaran penyerapan anggaran, juga kami memprioritaskan safety bagi pelaksana maupun safety bagi keselamatan perjalanan kereta api. 28 sampai dengan 29 April 2011, pembinaan keselamatan bagi SDM kontraktor dan konsultan di bidang perkeretaapian DPD Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai Ketua Panitia, Freddy Gondo Wardoyo. Jadi program kita untuk tahun ini, salah satunya kita mengumpulkan semua kontraktor yang ada di Jateng dan DIY untuk sosialisasi keselamatan, terutama menyangkut masalah SDM kita. Kedua, juga kita mempunyai program yang akan kita rencanakan pada tahun ini juga, di mana program ini nanti akan kita laporkan dulu ke pihak DPP. Saya sangat berharap sekali HIKAP akan melakukan seperti ini bukan hanya setiap tiap DPD itu dilakukan, itu wajib itu. Tapi perlu ada satu DPD seluruh Indonesia berbarengan, dan itu diadakan bersama-sama, adakan pelatihan bersama-sama. Dan yang paling penting ini, saya titipan saya untuk HIKAP ini. HIKAP keluarin itu apa yang menjadi keberatan teman-teman kontraktor, teman-teman mitra kerja kepada satkernya masing-masing. Jika mungkin ada satu ini, aku kurang seperti ini, seperti HIKAP wajib melindungi itu dan mengeluarkan menginformasikan kepada satker, Pak, bahwa si A ini perlu ini kenapa kok begini, menanyakan. Jadi kita itu ada hubungan komunikasi yang dua arah, bukan pada saat tender saja, tapi begitu tender proyek ini berjalan, ada problem tiap-tiap kontraktor itu, HIKAP ini bisa memfasilitasi. Jadi tidak sampai di blow up yang nggak karu-karuan, padahal mungkin salah persepsi, mungkin ada satu ini tidak mampu, mungkin yang satunya ini bisa mampu, kita bisa sharing. Itu gunanya HIKAP, Pak. Adanya HIKAP begini tapi itu berdiri sendiri-sendiri, dibubarin aja HIKAP-nya menurut saya. Untuk apa HIKAP? Di penghujung Mei 2011, pembinaan serupa dilaksanakan di Bandung, dilanjutkan di Bandar Lampung, Palembang, dan Medan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di Hotel Universal Bandung dalam acara pembinaan keselamatan bagi SDM kontraktor dan konsultan perkeretaapian di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta pada tanggal 30 sampai dengan 31 Mei 2011. Dengan adanya acara pembinaan keselamatan bagi kontraktor dan konsultan, diharapkan anggota HIKAP Jawa Barat akan mampu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang bermutu. Sekarang ini dengan adanya pembangunan infrastruktur khususnya di bidang perkeretaapian, dan ditambah lagi dengan dukungan pemerintah terkait dengan MP3EI, yaitu